Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku Sina Siva Amal Nasa, panggil aja Siva deh ya. Jadi di sini aku bakal beberapa sharing aja sih, langsung aja sih aku mau sharing tentang apa sih itu sholawat, dan kalau ada masalah hajar aja sholawat. Jadi buat kalian semua langsung aja tonton ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, jadi itu gini ceritanya. Langsung aja ya. Kalian pasti punya banyak banget masalah yang kayak gimana sih? Ada masalah kayak utang, masalah, pokoknya masalah lah, apapun masalahmu hajar aja sama sholawat. Dan aku dapatin ilmu ini tuh dari Ustadz Yusuf Mansur, kayak Wirda. Nah, Wirda Mansur ya maksudnya. Nah, itu tuh bisa banget nih kalian amalin sholawat. Aku udah ngebuktiinnya waktu itu. Jujur langsung aja ya, buat kita sharing-sharing aja di sini, biar aku gak terkesan menggurui karena aku juga baru belajar tentang sholawat. Oke. Jadi tuh awalnya aku ikut sholawat, kok ikut sih apa ya, aku ngikutin sholawat itu awalnya tuh aku kayak nggak tahu gitu loh, nggak tahu lah aku mau sholawat apa, maksudnya ini buat apa, karena aku waktu itu masih waktu belum lockdown itu aku kuliah full sampai malam kadang. Itu bukan karena kuliah saja nih, karena kuliah sambil organisasi, jadi sampai full malam, nggak ada jedanya. Itu baru kadang maghrib baru pulang, pasti badan udah capek, kadang nggak sempet lah buat zikir sholat, kadang habis sholat langsung pergilah melenceng buat tidur apa. Nah waktu itu kemarin, barusan aja deh kemarin, nah itu aku sedang ngalamin yang namanya down-downnya hidup. Karena gimana ya, waktu itu aku lagi semangatnya waktu lockdown gini kan, kuliah diganti ke daring semua nih. Nah waktu aku daring itu, kita kan nggak tahu mana mahasiswa yang benar-benar oke dan mana mahasiswa yang benar yang biasa-biasa aja, maksudnya yang seenaknya gitu. Nah waktu itu aku lagi sama teman aku lah, sahabat aku. Nah itu dia tuh, kita tuh ya dia tahu lah kemampuan, maksudnya dia tahu lah kinerja aku kerja keras kayak gimana. Setiap mau ulangan, mau apapun, gak ada ulangan pun ada tugas, aku on time nomor 1 buat ngerjain tugasnya. Tapi guys, pas hari itu juga aku lagi ngalamin kayak gimana ya, tiba-tiba kita udah kerja keras siang malam gencar semua, digencar nih semua sama belajar, tapi nilainya tuh nggak setara dengan apa yang kita inginkan. Kan sakit gitu ya Allah, masya Allah. Pasti kalian akan ngalamin hal yang sama dengan aku, pasti kalian tuh ngerasa sesakit ini kah gitu. Tapi semua itu kayak sia-sia kalau kita tangisin aja. Waktu itu aku nangis banget setelah kita udah waktunya tuh udah berjalan waktunya, dosen-dosen ngupload nilai, dan waktu tahu nilai aku tuh jelek, ya gak jelek-jelek banget, tapi gak sesuai yang aku impikan, aku langsung down. Aku langsung hari itu juga tuh nangis dari pagi sampai siang, full nangis terus, gak, pokoknya sampai aku gak mau makan lah, gak mau itu, gak mau makan, gak mau itu. Tapi alhamdulillahnya orang tua aku tetap ngertiin aku, nggak apa-apa, bilangnya nggak apa-apa no, nggak apa-apa, nilainya jelek nggak apa-apa, yang maksudnya nggak jelek turun nggak apa-apa, yang penting jamu ilmunya dan barokah, udah gitu aja orang tua. Aku udah tenang. Waktu itu aku langsung mandi buat sholat duhur. Habis sholat duhur aku langsung berdoa sama Allah, ya Allah kenapa sih kok nilaiku gini amat, apa sih salahnya aku, apakah aku kurang kerja keras, kira gitu. Aku curhat nih sama Allah. Itu aku juga belum kepikiran buat ngamalin yang namanya sholawat. Aku semalaman aku nggak pegang HP karena aku takut banget yang namanya pegang HP karena lihat nilai. Setelah beberapa sampai malam nih aku nggak pegang HP. Waktu itu aku pegang HP langsung, terus barangkali ini nilai aku majulah, apa ya, nambah lah. Ya tahu sendirilah ketika pengen terus barangkali nambah gitu loh, apa ya, harapan gitu loh ya. Tapi guys, ternyata
nggak nambah sama sekali, dan tambah bikin aku sedih karena teman-teman aku bilang kalau nilai mereka tuh lebih baik dan bagus-bagus, nggak ada yang kayak aku. Sedih apa enggak sih? Maksudnya sama gitu, sama-sama kirim tugas, nggak sama-sama yang lain, tapi kok nilai mereka lebih tinggi. Bukan berarti aku kayak ini, aku percaya sama kemampuanku, tapi guys, yang ini aku salahin itu aku nggak percaya sama kemampuan Allah sebenarnya. Ini salah pokoknya salah, nggak perlu dicontoh, oke? Terus gimana cara aku itu apa, kok tiba-tiba aku bisa kayak gini, maksudnya aku bisa semangat gitu gimana? Nah langsung aja ya, gini, waktu itu aku malamnya kan nangis, paginya itu aku tiba-tiba pengen nonton YouTube buat apa ya, buat aku hibur aku. Oke, di sini aku mau nambahin tentang hadis tadi. Punya di sini tuh ada hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, ini artinya aja ya. Barang siapa di antara umatmu yang bersolawat kepadamu sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapuskan dari dirinya 10 keburukan, meninggikan sebanyak 10 derajat, dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula. Jadi udah ngerti kan manfaat sholawat itu kayak besar banget buat kalian. Selain itu juga kalian tuh harus percaya gitu sama keajaiban sholawat. Udah banyak testimoni dari sholawat, karena gak cuma aku ngomong kayak gini karena aku realita ya guys. Maksudnya realitanya lah, emang udah bener lah kalau keajaiban sholawat itu udah benar-benar fakta, dan kalian tuh harus ngamalin. Karena kenapa aku ngomong kayak gini, karena kita tuh boleh bermimpi besar, boleh banget bermimpi besar. Yang pasti setelah kita bermimpi, serahkan sama Allah gimana caranya, dan sama kita sholawatin aja. Karena aku juga sama-sama anak muda, jadi aku juga tahu nih apa yang kita inginkan. Pasti kita pengen lah kayak HP baru, nilai bagus, motor baru, apalah yang trending baju atau apa. Pokoknya kalian tuh harus wajib sholawatin. Kalau kalian mau apapun yang kalian mau, kalian sholawatin. Kalian istiqomah, kalian minta sama Allah apapun itu. Misalnya nih ya, banyak nih cerita dari Kak Wirga Mansur, banyak banget amalan-amalnya. Nanti aku taruh di sini ya guys, di sini nanti ada gambarnya, kalian bisa buka sendiri aja di situ manfaat sholawat. Jadi waktu itu adiknya tuh mau beli iPhone. Nah, untuk mendapatkan iPhone itu dia gak langsung bilang sama orang tuanya, tapi dia langsung bilang sama Allah lewat sholawat. Alhamdulillahnya yang namanya Kumi, itu adiknya Kak Wirda, itu dia berhasil dapetin iPhone. Gak disangka-sangka jalurnya tuh ada aja kalian dapat iPhone itu. Jadi apapun keinginan kalian, ada masalah apa-apa, hajar aja dengan sholawat. Kalian yakin, harus kalian itu yakin banget dengan sholawat itu seperti apa. Di sini saya juga udah yakin sama sholawat. Aku terbuka di sini, hati aku udah terbuka untuk mendapatkan ketenangan hati, untuk mendapatkan kenyamanan, untuk mendapatkan apa yang kita mau, apapun yang kita mau. Yang penting itu ikhlas, kita minta aja sama Allah. Allah itu maha kaya, Allah itu maha tahu, Allah itu yang bisa ngampuni segalanya. Kalian kalau minta sama orang lain itu belum tentu kalian tuh dikasih. Kalau pun dikasih itu pasti karena Allah. Jadi kalau menurut aku sendiri, lebih baik kalian itu sholawatin aja ya guys. Sekian dari aku. Apabila ada salah, mohon maaf dan kekeliruan, karena saya di sini juga masih belajar. Kalian bisa komen kesalahan aku untuk pembelajaran kedepannya ketika buat konten itu lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.